menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat salawat segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang masih berbicara tentang akhlak, berbicara tentang adab, bagaimana kita memulai sebuah kehidupan yang dilandasi oleh akhlak. Nah, dalam minggu kemarin kita berbicara tentang ummahatul mahasin akhlak, fondasi atau induk-induk daripada akhlak. Yang pertama sudah kita bahas al-adl, al-hikmah. Nah, ada 4 induk daripada akhlak itu. Yang ketiga wasyaja'ah. Kalau arti letterlek syaja'ah itu berani. Apa yang dimaksud keberanian di sini? Kalau yang ada dalam pikiran kita, kalau kita bilang orang itu pemberani, kira-kira yang ada di pikiran kita tenang, berani gelut, kan gitu. Kita lihat ada orang berani kayak model preman, itu orang berani. Itu kan yang ada dalam pikiran kita itu. Orang kalau identik dengan kalimat berani, berarti berani gelut, berani ribut, ya kan? Itu yang ada dalam pikiran kita. Padahal arti daripada syaja'ah itu bukan seperti itu. Jangan dikira orang yang diam itu tidak punya keberanian. Jangan dikira orang yang tidak sesumbar itu berarti dia tidak punya keberanian. Ada orang yang mulutnya besar. Terkadang yang mulutnya besar kadang-kadang nggak punya nyali. Mulutnya aja yang besar, ya. Tapi keberanian nggak punya. Ada orang yang diem tapi punya keberanian. Nah, jadi keberanian itu bukan berarti menunjukkan kearogannya, ya, kemudian kebrutalannya, bukan itu, ya. Nah, di sini yang dimaksudkan asy-syaja'ah apa itu? Satu sifat, ya, satu sifat quwwatil ghadab. Manakala dia mampu menahan kemarahan, sehingga pada saat dia dalam kondisi marah, dia mampu menahannya dan dia bisa menggunakan akalnya. Munqadatan lil aql. Akalnya itu bermain. Apakah ini dilanjut? Apakah ini tidak? Apakah ini diteruskan? Apa tidak? Jadi akalnya itu bermain. Akalnya itu jalan. Perhatikan orang kalau sudah marah, biasanya akalnya nggak berfungsi. Dia kalau sudah marah, ya, biasanya akal nggak berfungsi. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Nah, orang yang mempunyai sifat keberanian
itu dia tidak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan. Marah tapi terkontrol. Ya, marah tapi terkontrol. Rata-rata orang marah itu nggak kekontrol, ya kan? Mulutnya kadang-kadang naudzubillah bicara bahkan sampai menghina orang, mencaci orang. Kalau sudah marah dia menunjukkan keberaniannya. Padahal itu bukan orang berani namanya. Kenapa? Karena dia tidak mampu menggunakan akal untuk berpikir mana yang harus dia ucapkan, mana yang tidak boleh dia ucapkan, ya, mana yang harus dia bicarakan, mana yang harus dia tahan. Orang yang mempunyai sifat keberanian itu dia berpikir terlebih dahulu, ya. Untung ruginya itu dia berpikir, ya. Kalau sekedar hanya untuk berani saja, ya, kadang-kadang keberanian itu kalau nggak pakai akal, nggak pakai mikir, yang dihadapin ini siapa? Padahal kalau dihadapin dia konyol, ya. Tapi yang namanya saya katanya berani, itu namanya bukan berani, dungu, goblok, orang yang begitu teh, ya kan? Ada singa, saya teh berani ngelawan singa, bukan berani namanya, goblok itu. Dia pakai siasat, dia pakai akal, dia kalahkan singanya, tapi dia gunakan akalnya, ya. Dia gunakan akalnya. Nah, jadi orang yang berani itu adalah orang yang menggunakan akal pada saat-saat kemarahan itu lagi timbul, ya. Jadi dia tidak lepaskan itu kemarahan. Dia tidak menjadikan kemarahan itu liar. Kenapa? Karena ada akal yang sehat. Sehingga setiap dia melakukan, dia lihat untung ruginya dulu, ya. Untung ruginya. Kalau kita kan nggak, pokoknya sudah tabrak aja lah, kumaha nanti wae lah. Konyol ini namanya, ya kan? Ya, kita berhadapan misalnya nih, ya, kita berhadapan 1 lawan 10 orang. Kumaha Allah Ta'ala tawakal wae lah. Nggak gitu. Itu bukan berani namanya, konyol. Jadi keberanian itu diukur dengan akal yang sehat. Untung ruginya itu diukur dengan akal yang sehat. Mari kita lihat para sahabat Nabi SAW. Ada orang yang lebih berani dari sahabat Nabi? Enggak ada. Ada orang yang paling berani, mempunyai karakter pemberani melebihi sahabat Nabi? Enggak ada. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Asyidda alal kufar. Mereka itu berani, ya, diabadikan, ya, Allah sanjung dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang keberanian, sahabat itu luar biasa beraninya. Tapi pertanyaannya, adik-adik duduk yang rapi. Tapi kapan keberanian itu dipakai oleh sahabat? Mereka mengeluarkan keberanian pada saat memerangi orang-orang kafir. Itu pun dengan pakai siasat. Dengan pakai siasat. Bagaimana mungkin orang muslim yang jumlahnya sedikit tapi mampu memenangkan melawan orang kafir dengan jumlah yang banyak? Ya. Nggak cukup keberanian, tapi juga di situ diperlukan siasat, diperlukan akal. Ya, makanya peperangan itu adalah khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Ya. Nah, jadi keberanian yang benar adalah keberanian yang manakala akan keluar tidak dikuasai oleh rasa marah sehingga marah tersebut menjadikan akalnya nggak berfungsi. Nah, jadi jangan berpikir orang berani itu yang ngadepin apa aja berani, enggak. Jadi perlu pakai akal. Kalau kita bilang pakai strategi dulu dong. Ya, pakai strategi dulu, ya. Kalau orang main catur gitu ya, nah, kasih umpan yang namanya yang kecil-kecil teh. Nah, pionnya dikasih umpan, bukan berarti ini mau menyerah kalah, enggak. Dia makan yang kecil, kita mau makan yang besar. Ya. Itu keberanian, ya. Jadi keberanian itu harus ditunjang dengan akal. Enggak boleh keberanian itu hanya sekedar yang pada akhirnya akan membuat kehancuran buat orang tersebut. Ya, konyol namanya. Nah, jadi boleh dia melakukan keberanian, tapi dengan catatan akal harus digunakan sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan,
Apa yang tidak harus dilakukan. Ya, jadi pakai siasat. Ngadepin orang itu pakai siasat, ya, pakai siasat. Ya. Nah, itu arti daripada keberanian. Jadi jangan, keberanian di sini adalah bagian daripada induk akhlak. Induk akhlak itu diantara keberanian, ya. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran, keberanian untuk menyuarakan kebenaran, itu bagian daripada keberanian. Nah, cuma tetap di sana diberikan akal yang sehat. Kita berpikir jangan sampai keberanian itu akan menjadi bumerang, akan menjadi kekonyolan, ya. Kemudian yang keempat adalah al-iffah. Apa itu akhlak yang baik? Adalah akhlak yang mampu menguasai hawa nafsu bita'dibil agli wasyar'i, dengan mengkondisikan syahwat tersebut di bawah aturan akal dan syara', di bawah aturan akal dan aturan Allah. Ingat, manusia ini sempurna karena Allah berikan kepada kita akal dan Allah berikan kepada kita syariat. Ya. Akal dan syariat. Hawa nafsu yang kita tahu bahwasanya hawa nafsu la ammaratin bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak orang untuk berbuat jahat, mengajak orang untuk berbuat jelek. Itu hawa nafsu. Nah, gunanya kita diberikan akal agar kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang memberikan manfaat. Sedangkan syariat itu merupakan kontrol. Jadi akal ini juga harus diikat dengan syariat, ya. Jadi akal juga diperlukan dengan syariat. Karena kalau akal saja tapi tidak diikat oleh syariat, nanti akalnya liar. Kemarin kita sudah kasih beberapa contoh itu, ya. Orang yang nganggep akal segalanya. Kadang-kadang menurut akal baik, belum tentu menurut syariat baik. Makanya di sini dipadukan. Akal yang baik adalah akal yang diikat oleh syariat. Akal yang baik, akal yang diikat oleh syariat. Artinya apa? Sepandai-pandainya orang menggunakan akal, sepinter-pinternya orang menggunakan akal, manakala tidak dilandasi oleh syariat, maka akal tersebut bisa jadi akan terperosok ke dalam pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Makanya syariat ini penting. Artinya agama ini penting, ya. Benar dikatakan oleh Nabi, ad-din huwal agl. Agama itu adalah yang rasional. Artinya agama itu gunakan akal. Betul, tetapi akal harus dilandasi oleh syariat. Kalau sudah syariatnya mengatakan demikian, kemudian akalnya tadi mengatakan, oh ini berbeda, tidak masuk akal. Mana yang harus diikutin? Yang harus diikutin adalah syariat. Yang harus diikutin adalah syariat. Tetap, karena kenapa nih? Yang harus diikuti adalah syariat, karena syariat adalah agama, dan agama adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Sedangkan akal itu punya keterbatasan. Paham ya? Akal itu punya keterbatasan. Semua orang punya kemampuan untuk berpikir, dan setiap berpikir pasti ada batas kemampuan masing-masing. Yang kelas SD cara berpikirnya seperti itu, SMP cara berpikirnya sebegitu, SMA cara berpikirnya, ya. Makanya kita ini kalau berbicara dengan seseorang, kata Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri ugulihim. Kalau kalian bicara kepada manusia, lihat kadar pemikirannya sekelas mana sih. Jadi kita ngukur dulu yang diajak ngomong ini siapa.
Oh, yang diajak ngomong teh kelasnya ini, ya dikasih makanan seperti ini. Oh, yang diajak ngomong itu kelasnya ini, yang diajak ngomong ya begini. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan, karena manusia itu kebutuhannya beda-beda, ya, beda-beda. Orang penyakit juga gitu, kebutuhannya obatnya juga berbeda-beda. Ada yang barangkali 1 tablet sekali, ada yang sekali 3 kali. Jadi tergantung penyakitnya masing-masing gitu. Nah begitu juga manusia. Manusia ini tergantung akalnya. Nah akal manusia ini beraneka ragam. Ada yang cerdas, ada yang pinter, ada yang sedikit cerdas, ada yang EQ-nya jongkok, ada yang gagal paham, ya kan? Makanya subhanallah ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia agung, manusia mulia, ya. Beliau luar biasa. Beliau itu kalau menyampaikan, ya, di dalam riwayat beliau itu kalau menyampaikan, ya, ilmu kepada para sahabat, banyak riwayat mengatakan bahwa beliau menyampaikan itu sampai diulangin 2-3 kali. 2-3 kali. Habib, apakah sahabat Nabi bukan orang-orang yang jenius? Jenius. Kalau sahabat Nabi nggak usah diomong, ya. Tapi ini memberikan pengajaran kepada kita. Kita kan bukan sahabat. Kita ini manusia biasa, umatnya Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kadar pemikiran teh macam-macam. Makanya diajarkan sama Nabi kalau menyampaikan, Nabi seringkali menyampaikan satu nasihat itu diulangin sampai 2-3 kali. Supaya apa? Benar-benar paham. Nabi tahu kadar kemampuan sahabat ini teh begini. Ada yang cerdas, ada yang biasa, ya kan? Itu akal manusia, ya. Makanya itu bagian daripada akhlak Nabi SAW, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya yang namanya akhlak, manakala kalian mampu menundukkan hawa nafsu. Ingat, menghilangkan hawa nafsu nggak bisa. Karena tidak ada manusia yang lepas daripada hawa nafsu. Karena manusia ini diciptakan ada hawa nafsunya, ada akalnya. Jadi hawa nafsunya tetap ngikut, ya. Nah, tinggal pada saat-saat tertentu kita mampu memenangkan hawa nafsu. Pada saat-saat tertentu kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi antara akal sama hawa nafsu ini selalu terus berperang, ya, berperang, ya. Kadang-kadang menang akal, kadang-kadang menang hawa nafsu, kadang-kadang menang hawa nafsu, kadang-kadang menang hawa nafsu, menang hawa nafsu, menang hawa nafsu, akalnya nggak menang-menang deh, ya, kalah terus akalnya, kan begitu, ya, ya. Tapi ya lumayan lah, ya, 4-1, 5-1 ya lumayan daripada nggak sama sekali ngegulin gitu, ya. Ya kadang-kadang menang, ya kadang-kadang sadar. Makanya perlu apa? Perlu pengajian, perlu kita duduk sama orang soleh, perlu dengarkan mau pengajian. Apa tujuannya? Supaya akalnya teh punya kekuatan. Akalnya ini punya senjata untuk menyerang hawa nafsu. Pengajian itu diantaranya sholawat, dzikir, baca Quran. Itu diantara salah satu senjata untuk apa? Untuk melumpuhkan hawa nafsu. Ya, untuk melumpuhkan hawa nafsu. Coba ya dilihat. Biasanya kita kalau malam Jumat nggak ada sholawatan, mungkin ibu bapak mungkin depan TV mungkin, ya kan, mungkin ada yang nonton sinetron, mungkin ada yang ngobrol, ya kan. Tapi subhanallah, setiap malam Jumat kita diberikan kemenangan, berkat sholawatnya dikasih kemenangan. Hawa nafsunya tunduk, ya, dari mulai ba'dal isya baca sholawat dengan pengajian. Nah ini sekarang ini hawa nafsunya lagi teriak-teriak nih, ya, teriak-teriak hawa nafsunya lagi kalah sama akal kita nih, ya. Kenapa? Kita lagi memenangkan akal kita sekarang. Nah kalau pertempuran demi pertempuran kemudian dapat dimenangkan oleh akal, lama-lama hawa nafsu ini tidak bisa bergerak banyak. Walaupun tetap bergerak, tapi tidak bisa bergerak banyak. Ruang geraknya itu akan terbatasi dengan apa? Ya kalau dibombardir terus sama akal, dibombardir, diserang terus sama akal. Akalnya pintar, akalnya bagus. Akal yang dilandasi oleh syariat, yang senantiasa ngaji Quran, yang senantiasa zikir, yang senantiasa sholawat, yang senantiasa sedekah, yang senantiasa berbuat baik. Itu adalah senjata untuk membombardir daripada hawa nafsu, ya, sehingga hawa nafsu itu tidak merasa nyaman. Sebab hawa nafsu itu kalau sudah duduk di hati dan di pikiran kita, duduk, kemudian hawa nafsu itu nggak diganggu, dia duduknya nyaman. Dia duduknya nyaman. Nah kalau sudah duduknya nyaman, lama-lama dia betah.
Kalau sudah betah, nah ini yang repot ini. Dia nggak mau keluar itu, repot itu. Udah nggak mau keluar. Makanya di Quran dikatakan berapa banyak orang yang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ketika hawa nafsu itu bersemayam di dalam hati sanubarinya, bersemayam di dalam tubuhnya, dia tidak berusaha untuk mengusir hawa nafsu. Ya, dia tidak berusaha untuk bagaimana cara hawa nafsu ini merasa terusik, ya, merasa tidak nyaman berada di tubuh kita. Tapi kita memberikan tempat, ya, bahkan mungkin dikipasi nama kita teh, dikasih makanan yang enak-enak, wah, nongkrong di situ hawa nafsu, nggak mau keluar dia, nyaman. Nah kalau sudah betah dia duduk di dalam hati sanubari, makanya kalau sudah betah, maka kehidupan kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Timbullah sifat sombong, timbullah sifat hasud, timbullah sifat iri, timbullah sifat dengki, timbullah sifat merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling bagus, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya kena itu semuanya. Itu sudah masuk dalam perangkap hawa nafsu. Kenapa? Karena sudah terlalu lama sih dibiarin. Nah, makanya buru-buru begitu hawa nafsu sudah mulai nyaman, buru-buru isi baca Quran di rumah. Baca Quran teh. Nah, kira-kira hawa nafsu kalau dengar orang baca Quran duduk apa kabur? Kepanasan dah. Ya kan? Kepanasan ya. Senang kalau ada orang baca Quran dia merasa kepanasan, merasa enggak nyaman, ya. Kenapa kita disuruh berzikir, ya? Zikran katsiran. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Quran mengatakan zikran katsiran, bukan sekedar zikir, bukan, ya. Bahkan disifatkan dalam Al-Qur'an orang-orang munafik itu lam yadhkurullaha illa qalilan. Sifatnya orang munafik itu dia tidaklah berzikir kecuali sedikit. Bukan enggak berzikir loh ya. Bukan enggak berzikir tapi sedikit. Supaya kita merasa ini zikir saya ini banyak sedikit nih. Zikir saya ini banyak apa sedikit, kan begitu. Nah kalau sedikit berarti masuk dalam kategori orang munafik, ya. Quran katakan hendaklah kalian berzikir yang banyak. Zikir apa saja yang kita bisa, karena zikir itu di samping mengingatkan kita kepada Allah, di samping hati kita terus lengket sama Allah, zikir itu akan membuat hawa nafsu menjadi tidak betah. Dia tidak betah. Mau ngeganggu gimana? Setiap hari dibombardir terus sama zikir. Mau ngeganggu gimana? Ya, setiap hari terus diserang dengan zikir. Ya. Orang kalau lagi baca Quran, saya kasih contoh nih. Orang baca Quran, doa ada bagian daripada zikir. Kira-kira bisa nggak orang baca Quran sambil ngomongin orang? Berhenti baca Quran, kamu tahu nggak tetangga baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu tahu nggak yang di sana teh? Bisa kira-kira gitu bisa. Bisa. Atau kita lagi selawat gini, lagi selawat kan, terus berhenti sebentar. Kamu tahu nggak di tetangga itu, itu aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah tidak bisa. Hawa nafsunya ibarat goda kita teh sudah labil, sudah bingung. Karena yang menjadikan kita ini bisa ngomongin orang, bisa menceritakan orang, bisa buka aib orang, itu dari hawa nafsu, digoda kita. Nah, hawa nafsu paling nggak suka ketika seseorang itu berzikir. Nah, makanya di sini adab yang paling besar adalah bagaimana dia bisa menguasai dirinya dengan akal yang sehat. Kemudian akal yang sehat tersebut dilandasi oleh syariat. Jadi akalnya sehat dituntun oleh syariat. Kalau itu sudah berjalan, maka insya Allah yang namanya hawa nafsu dia tidak akan berkutik. Walaupun dia ada, ya, akan terjadi pertempuran terus. Insya Allah pertempuran itu selalu dimenangkan oleh kita. Makanya lihat, kalau kita lihat manaqib sejarah orang-orang soleh, ya, kenapa mereka lebih senang, lebih getol, lebih cinta kepada amal-amal yang baik daripada amal-amal yang buruk, kan begitu? Ya kan? Mereka lebih senang. Mereka lebih senang bangun tengah malam, mereka lebih senang sholat berjamaah, mereka lebih senang baca Quran, mereka lebih senang zikir. Kenapa? Karena mereka mempersempit jalannya hawa nafsu, dipersempit oleh mereka. Dipersempit dengan apa? Dengan amal-amal baik. Nah kalau itu terus dia lakukan, terus itu dia kerjakan,
maka hawa nafsu tidak akan lama bisa berbuat baik. Udah, dia akan duduk, dia tidak berbuat apa-apa. Dia ngambil celah kesempatan sedikit pun, serang lagi. Nah, makanya itu bagian daripada induk akhlak yang paling baik, akhlak yang paling bagus. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diberikan al-aqlu salim, akal yang sempurna, ya, akal yang sempurna. Kita minta sama Allah Ta'ala. Sebab kalau kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala akal yang sempurna, maka kita akan bisa menggunakan akal itu sebaik-baiknya. Cara berpikir baik. Orang kalau sudah akalnya baik, cara berpikirnya baik, maka tutur katanya pun indah, tutur katanya pun baik, apa yang dia ucapkan pun baik. Kenapa? Bersumber dari akal yang baik. Nah, kalau akalnya liar, akalnya teh babaliut teh, ya, mulutnya jadi nggak kekontrol, ya, mulutnya jadi nggak kekontrol. Kenapa? Karena akalnya nggak sempurna, akalnya nggak baik, ya. Nah, akal yang baik, supaya akal tersebut tetap dalam koridor aturan Allah, maka akal tersebut harus dilapisin dengan syariat. Untuk apa? Untuk ngontrol akal. Jadi ada kontrolnya akal ini. Karena akal ini kalau nggak ada kontrolnya, nanti ditakutkan banyak orang pinter keblinger. Kan banyak orang pinter keblinger teh. Kenapa? Nggak ada syariatnya. Banyak kalau kita lihat di televisi teh, wah, orang tuh pada jago-jago, pinter-pinter ngomong teh. Benar enggak? Pinter-pinter tapi keblinger. Pinter tapi maling. Ya, pinter tapi ngambil hak orang. Pinter tapi korupsi. Kan gitu. Pinter tapi pinter bikin tanda tangan. Ya kan? Pinter, bukan nggak pinter. Kamu kalau kita lihat orang-orang yang begitu teh, pinter semua akalnya, tapi kenapa? Akalnya nggak punya kontrol, nggak punya syariat. Tapi kalau akal yang salim, akal yang bagus, akal yang benar, didasari, dilapisi dengan kontrol yang bernama syariat. Karena apa yang datang dari syariat, yaitu datang dari Allah, adalah kebenaran mutlak. Ya, apa yang datang dari Allah adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat, kebenarannya pasti. Nah, makanya sandarkan akal kita kepada syariat. Kalau ingin selamat, sandarkan kita punya akal kepada syariat sehingga akalnya itu nggak kebablasan. Nah, jadi diikat akal kita supaya nggak kemana-mana, dikontrol oleh syariat. Karena kalau akal yang dikontrol oleh syariat, maka insya Allah akalnya akan lempeng, akan lurus. Begitu akalnya udah mulai goyang begini teh, kata syariat, jalan. Bener lagi, nah, gitu. Akalnya udah mulai begini teh. Nah, sebab akal ini kadang-kadang, ya, ada satu ucapan, ya, bagaimana kepintaran iblis sampai dikatakan awaluman qasa iblis. Pertama kali yang merintis kiasan itu adalah iblis. Awaluman qasa iblis. Jadi iblis itu bisa memberikan satu pemahaman, ya, satu pemahaman dikias-kiaskan begitu, ya, sehingga orang tidak merasa kalau dia tergelincir. Jagonya iblis teh, sampai orang tuh tergelincir. Akal dikiaskan dengan akal, sehingga akal dengan akal tadi akan berbenturan. Iya. Gimana maksudnya, Bib? Saya kasih satu contoh. Begini nih. Akalnya iblis nih. Ini akalnya iblis. Akal dibenturkan oleh akal. Kamu jawab jujur ini ya, kamu jawab. Iblis ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, malaikat semua sujud. Kecuali iblis. Kalau di Quran dikatakan aba wastakbar, congkak dan tidak mau. Dijelaskan oleh beberapa tafsir, salah satu alasan iblis tidak mau sujud sama Nabi Allah Adam. Kalau iblis mengatakan aku terbuat dari api, itu di Quran. Tapi ada salah satu alasan iblis, ya, yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadi sebab dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa jawabannya iblis? Ketika iblis disuruh sujud, iblis mengatakan, ya Allah,
aku tidak mau sujud selain kepada Engkau ya Allah. Adam adalah makhluk, aku tidak mau sujud kepada makhluk, aku hanya sujud kepadamu ya Allah. Kira-kira jawaban ini menurut akal kita benar tak? Ini saya bilang akal dengan akal nih. Nih awalu man qasa iblis. Akal kita mengatakan benar juga. Kan kita disuruh sujud, emang kan kita nggak boleh sujud sama makhluk, kan nggak boleh. Kita ini tidak boleh sujud kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah. Ya, la sujud dari makhluk haram. Sujud kepada makhluk itu nggak boleh, dilaknat, haram. Sujudnya harus kepada Allah. Tapi pada saat itu Allah memerintahkan kepada semua makhluk untuk sujud. Iblis mengatakan enggak. Itu mereka itu enggak setia kepadamu ya Allah. Mereka itu malaikat enggak setia. Justru kami yang punya loyalitas tinggi kepadamu ya Allah. Aku tidak mau sujud kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tuh jawabannya diplomatisnya, lihat. Akal mengatakan benar juga, iya. Nah, padahal di sini sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud li ta'abudiyah, sujudnya bukan sujud lil ibadah, tapi sujud untuk menghormati penciptaan Allah. Paham ya? Nah, makanya saya katakan akalnya iblis itu luar biasa. Makanya kadang-kadang akal kita tuh diputar sama iblis teh, sehingga kita bilang, wah, masuk akal juga ini, padahal iblis yang lagi main. Makanya supaya kita tahu, supaya kita bisa selamat, jangan sampai kita tertipu dengan akalnya iblis yang jauh lebih pintar dari kita, ya, yang jauh lebih hebat dari kita. Kita perlu yang namanya controlling, perlu yang namanya penjaga. Apa namanya? Syariat. Namanya syariat. Begitu kita sudah mulai akal kita berbenturan sama akalnya iblis, timbangkan ke syariat, masukkan ke syariat. Bagaimana menurut syariat? Syariat mengatakan inna syaitan aduwwul lakum. Sesungguhnya iblis itu musuh kamu. Nggak mungkin iblis akan memberikan yang terbaik kepada kamu, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya iblis ngebantu kita, nggak ada itu. Nggak ada ceritanya iblisnya baik sama kita, nggak ada itu ceritanya. Sampai ada satu cerita, sebelum itu saya bahas satu cerita, ya. Dulu saya pernah ceritain oleh orang tua saya dulu. Ada sekelompok orang-orang, sekelompok para kiai, sekelompok para ulama gitu ya. Sekelompok para ulama, mereka sedang mengadakan bahthul masail. Bahthul masail itu pembahasan tentang agama. Duduklah sekitar 10 ulama besar semuanya. Ya, duduk semuanya. Duduk sedang memecahkan satu masalah di masjid. Sedang asyik mereka, ya. Dengan dalilnya, dengan argumentasinya, dengan Al-Qur'an dan hadisnya. Namanya juga ulama, hebat. Ini perbuatan luar biasa ya, yang mengkaji tafaqquh fid din, ya, memperdalam ilmu agama. Tiba-tiba ada orang tua, ya, dia menjelma sebagai orang tua. Ini iblis menjelma sebagai orang tua. Dia lihat, ini ajengan-ajengan lagi ngapain tadi di situ teh? Dia lihat, wah, ajengan lagi ngebahas ilmu agama. Wah, iblis teh gelisah. Wah, nggak boleh, ini nggak beres ini. Ini nggak beres, kalau dibiarin bahaya ini begini teh. Iblis berpikir sejenak, bagaimana caranya supaya majelis ini bubar. Ya, model kayak kita deh. Ya. Kapan teh bubarnya teh, mudah-mudahan teh. Wah, dikasih rasa ngantuk, dikasih nolong, biar bubar teh Habib teh nggak banyak ngomong teh begitu. Kumaha cara itu kerjanya iblis teh begitu. Ya. Ini dilihat bagaimana caranya. Udah, namanya iblis punya akal banyak. Dia masuk ke mana, ke masjid. Dia masuk, mengucapkan salam. Iblisnya iblis juga. Salam. Berhenti sejenak orang tersebut. Jamaah tadi berhenti sejenak, kiai-kiai tadi ulama berhenti sejenak. Dia ngejawab, kemudian si iblis tadi mengatakan, luar biasa apa yang kamu kaji ini. Kamu sedang mengkaji sesuatu yang sangat luar biasa, bagus sekali. Cuman sayang, apakah kamu tidak memikirkan keselamatan dirimu? Kata iblis. Kenapa? Apa yang akan mencelakakan diriku? Kata para ulama. Iblis mengatakan, kamu duduk di masjid, lihat masjid kamu nih, mau hancur atasnya. Emang betul masjidnya teh mau ambruk teh. Masjidnya teh mau ambruk, udah mau begini teh. Si ulama karena saking antusiasnya tadi sampai nggak lihat atas, ngerti kan? Itu sudah reot semuanya. Ini kalau kamu terus begini bisa dilihat sama para ulama, dilihat ke atas, bener. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau kita lanjut di sini bisa ambruk kita, bisa mati semuanya kejatuhan itu. Begitu dia lihat itu langsung kabur
keluar semuanya ulama tersebut teh. Ulama teh keluar semuanya. Subhanallah, begitu mereka keluar, nggak sampai di pintu, jatuh. Wah, benar. Jatuh. Masya Allah. Begitu lihat jatuh, dia bilang, alhamdulillah selamat. Berkat ini orang, dipanggil. Kamu luar biasa, kami terima kasih. Kalau nggak ada kamu, kalau nggak ada kamu, kami semua bakal mati kejatuhan ini. Semuanya. Saya ucapkan kamu terima kasih banyak. Mudah-mudahan kamu dibalas kebaikan. Macam-macam disanjung-sanjung. Terus satu ulama tanya, siapa kamu? Aku iblis. Masya Allah. Hah? Kata ulama, iblis ya. Ini tumben iblis berbuat baik teh. Biasanya kan justru biar hancur, biar selesai. Iya kan? Kata dia, bagaimana kamu iblis menyelamatkan kami? Kan kamu iblis mestinya kan hancurkan kami, musnahkan kami. Kok justru malam ini kamu menyelamatkan kami? Ya, supaya kami tidak terjatuhan ini. Dan kami sekarang selamat. Ini perbuatan baik. Kata iblis, siapa yang bilang? Siapa yang bilang ini perbuatan baik? Saya nggak pernah berbuat baik sama kalian, kata iblis. Kok begitu? Iya. Kalau kamu tadi waktu ngajar, waktu lagi bahtul masail, kemudian kamu kejatuhan itu dan kamu mati, matinya syahid. Matinya kamu syahid. Kalau kamu syahid, mati masuk surga. Saya nggak mau lihat kamu masuk surga. Makanya saya suruh bawa kamu keluar dulu. Saya sengaja saya kirim kamu keluar, di luar saya mau ganyang lagi kamu. Saya mau goda lagi agar kamu tidak bisa mati syahid. Masya Allah. Lihat, kelihatannya bagus kan? Kelihatannya bagus, Bapak mengebela kan? Kelihatannya sayang kan? Nggak ada iblis sayang saya. Nah ini pentingnya syariat. Ulama-ulama, benar juga dia. Oh berarti dasar iblis memang iblis. Dasar iblis memang iblis, nggak ada iblis. Kata iblis, enak amat saya biarkan kamu mati syahid. Kamu kalau kejatuhan mati masuk surga, saya yang rugi. Saya mau cari teman sebanyak-banyaknya untuk nemenin saya di neraka. Nah kamu adalah bagian orang yang bakal nemenin saya nanti di neraka. Makanya saya selamatkan kamu keluar. Nah di luar baru saya ganyang lagi kamu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الكلاد وكل لذي محبة أجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منان بك اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تنسيس به والحمد لله
حمدا كثيرا دائم محبة النسائم